Halo, balik lagi di Jurnal Pikiran Winar. Saya adalah Winar, seorang penyintas skizofrenia selama 12 tahun. Eh, Hari ini saya mau cerita sesuatu yang cukup lucu, cukup menggelikan. Jadi ceritanya tentang saya kan buat utas di thread tentang Iran. Sejauh yang saya tahu ya. Jadi saya punya buku judulnya Persepolis, itu yang ngarang Marjane Satrapi. Saya cuma punya buku satunya. Buku satunya itu adalah kisah tentang Marjane Satrapi di waktu awal revolusi Islam, sekitar tahun 80-an, 79, 80-an gitu. Nah, itu kisah tentang masa kecilnya dia, di mana dia dipaksa pakai jilbab, di mana di sekolah itu ternyata laki-laki sama perempuan dipisah, terus pakai celana jeans dilarang, pakai hal-hal yang kebarat-baratan dilarang kayak gitu. Terus ke bioskop pun itu pun dilarang ya. Ke bioskop tuh katanya nggak ada, saya nggak tahu juga. Bioskop dilarang waktu itu zamannya di buku Marjane Satrapi ya. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah di Iran ada bioskop atau enggak. Terus si Marjane Satrapi ini adalah penulis Iran gitu. Terus ada yang nanya di reply, beli bukunya di Gramedia ada nggak gitu. Aku jawab kalau di Gramedia itu kayaknya udah nggak ada, adanya di Tokopedia atau Shopee, aku bilang gitu. Terus tiba-tiba tanpa tedeng aling-aling ada orang nyeletuk, entah dari mana gitu ya, entah asumsi dia dari mana, entah pikiran di dimensi mana, nggak tahu ya. Dia bilang Gramedia anti Israel. What? Aku sampai mikir, aduh, di orang kok asumsinya bisa jauh banget gitu ya. Dari mana gitu Gramedia tuh anti Israel gitu. Secara ya, setahu aku, Gramedia tuh nerbitin bukunya Habibur Rahman El Shirazi. Tahu kan? Yang ngarang ayat-ayat cinta sama di atas sajadah cinta. Terus yang nerbitin juga Tafsir Al-Misbah. Series bukunya Profesor Quraisy Shihab. Terus nerbitin bukunya Hanum Al Rais, anaknya Pak Amin Rais, yang judul bukunya Terbelah Langit Amerika, sama 99 Cinta, lupa aku judulnya, pokoknya adalah bukunya Hanum Al Rais, sama bukunya Asma Nadia. Tahu dong Bu Asma Nadia itu siapa? Islamic banget kan. Nah, terus bukunya Syekh Ali Jaber. Buat yang belum tahu, Syekh Ali Jaber tuh ustadz terkenal ya. Sebelum almarhum Syekh Ali Jaber itu ustadz yang sangat terkenal di Indonesia. Buat yang belum tahu. Nah, itu juga diterbitin di Gramedia. Kok bisa gitu ngambil kesimpulan se-shallow itu gitu loh. Jadi seolah-olah Indonesia tuh kebanyakan netizen Indonesia tuh pola pikirnya cuma hitam dan putih. Kayak misalnya pas pencalonan gubernur tahun 2014 kemarin, waktu lawannya Ahok sama Anies, itu kan mereka gampang sekali menyimpulkan bahwa lu kalau ABCD pendukungnya Ahok, kalau EFGH pendukungnya Anies, kalau ciri-ciri kayak gini pendukung Ahok lu, kayak gini gitu. Kalau pendukungnya, masih ingat dong yang sampai kasus ada seorang pendukung Ahok yang tidak mau disolatkan, tapi walaupun itu desas-desusnya masih simpang siur, tapi sempat rame waktu itu, sempat sampai viral ya. Tidak mau disolatkan, namanya Bu siapa ya, nenek siapa gitu, pendukung Ahok, tapi akhirnya tidak mau disolatkan, meskipun disolatkan tapi dalam lingkup yang kecil kalau nggak salah ya. Terus selalu begitu. Jadi kalau misalnya ada dua kubu, selalu diutamakan orang yang beropini kubu A itu orang yang dari kubu A. Kalau orang yang beropini kubu B, orang dari opini kubu B. Padahal tidak selalu loh. Padahal yang namanya manusia itu sifatnya cair ya.
liquid. Dia tuh pola pikirnya liquid, dia tuh pola pikirnya nggak hitam putih. Harusnya tapi kenapa kita mudah sekali menyimpulkan sesuatu berdasarkan asumsi tidak berdasar gitu. Kita belum kenal orangnya, kita belum tahu dia pendukung siapa. Hari ini pendukung ini, bisa jadi besok hari ini pendukung A, siapa tahu bisa jadi pendukungnya B. Manusia itu fleksibel, liquid, cair. Jadi kenapa harus kenapa harus hitam putih gitu. Nah terus wajar sih netizen Indonesia masih gampang sekali menyimpulkan hal tersebut dari entah pola pikir dari dimensi mana, kok bisa tercetus opini-opini yang anomali gitu, entah dari mana lah gitu. Pokoknya ada aja netizen Indonesia tuh lucu-lucu sebenarnya. Banyak juga kalau misalnya yang nggak suka, mereka nyerangnya ad hominem, seperti yang kasusnya Panji, yang diserang malah fisik anaknya, seperti itu. Banyak deh. Sebenarnya aku tahu kenapa Panji Pragiwaksono bilang ngantuk ya di mensrea ke Gibran, karena itu sebenarnya adalah sebenarnya itu metaforis sih, nggak benar-benar ngomongin kelopak matanya Gibran, tapi lebih ke kinerjanya, lebih ke lebih ke pencitraannya si Gibran tuh seolah-olah kayak ngantuk, ini orang wapres tuh gimana kerjanya gitu. Kalau ini ya persepsi aku ya, menurut keyakinan aku ya, sepertinya Panji tuh begitu gitu, nggak benar-benar menyerang secara fisiknya Gibran gitu. Ini sih sok tahu aja sih, aku kan juga nggak tahu isi pikirannya si Panji kan. Tapi yang parahnya kenapa jadi anaknya yang diserang, anaknya Panji yang diserang, terus kenapa gitu. Dan nyerangnya fisik lagi, body shaming gitu. Kalau ada hal yang paling aku nggak suka adalah body shaming dan book shaming. Tapi ini ya, kenapa saya jadi sadar kenapa netizen Indonesia masih kayak gitu sebagian besar ya, terutama mereka yang netizen Indonesia yang hobi melampiaskan amarah ke public figure, influencer, atau misalnya gosip-gosip yang lagi hangat itu. Kenapa mereka doyan kesana gitu, gibahnya kesana, julidnya kesana gitu, karena yaitu perutnya lapar. Kalau orang yang namanya lapar marah kan, emosi gitu, ya nggak sih? Nah ini sejalan dengan ambisi Pak Prabowo. Benar, Pak Prabowo bilang kalau misalnya pertumbuhan Indonesia tuh harus sampai di atas 8% atau menyentuh 8%. Kenapa? Karena kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah menyentuh 8%, itu rakyatnya makmur, sejahtera, akses ke pendidikan yang berkualitas itu bisa lebih mudah, kemudian perbaikan gizi, orang Indonesia juga nggak cuma sekali setahun doang pas Idul Adha makan daging gitu. Itu pun makan daging dapatnya kadang kaki, kadang kadang tulang, kayak gitu-gitu. Kan kasihan ya maksudnya. Jadi kadang kalau dengan pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 8%, itu Indonesia bisa loh, orang Indonesia tuh makan daging sebulan 2 kali misalnya kayak gitu. Dan itu juga kalau orang banyak makan daging itu stuntingnya juga, presentasi stunting juga jadi berkurang. Dan kalau udah stuntingnya berkurang, otomatis juga kalau udah perbaikan gizi juga ya, otomatis perkembangan otak juga kan makin optimal. Perkembangan otak, kemudian stuntingnya juga presentasinya berkurang, kemudian tinggi badan juga pastinya juga meningkat kan ya. Karena orang-orang Korea tuh sebenarnya, kita sama orang Korea tuh sama ini ya,
sama merdekanya tahun 1945 juga. Cuman kenapa orang Korea zaman sekarang tuh lebih tinggi-tinggi gitu? Karena yaitu mereka gizinya baik gitu. Mereka doyan makan daging gitu. Doyan makan daging. Terus mereka tidurnya juga cukup, gizinya baik gitu. Yang paling utama gizi sih untuk menunjang tinggi badan anak gitu. Ya, udah 10 menit lewat. Kayaknya sekian dulu aja. Makasih ya. Sampai jumpa.